Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazidan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Pertama-tama marilah kita memuji Allah, bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang begitu banyak, nikmat yang tak seorang pun dapat menghitungnya, nikmat Allah Azza wa Jalla yang kita tidak pernah keluar darinya walaupun sekejap mata. Kita terus berada di dalam nikmat Allah. Karena kita terus berada di dalam nikmat Allah, maka hendaknya kita juga terus-menerus bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, terutama nikmat yang paling mahal, yaitu nikmat di atas Islam, nikmat kita di atas hidayah Allah Azza wa Jalla. Ini harus terus kita syukuri. Kemudian salawat serta salam kepada Nabi kita yang mulia, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, insyaallah pada malam hari yang berbahagia ini kita akan membahas sedikit tentang makna ibadah. Apa itu ibadah? Yang mana banyak dari kita mungkin memahami ibadah hanya terbatas kepada salat atau terbatas kepada rukun Islam. Ketahuilah bahwasanya ibadah secara bahasa artinya adalah adzullu wal khudu'. Ibadah secara bahasa artinya menghinakan diri dan merendahkan diri, atau kita menghambakan diri, tunduk. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah, ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwali wal a'mali al batinati wal zahirah. Arti ibadah
adalah ismun jami', yaitu suatu nama yang mencakup likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah, suatu nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Luas dia. Ibadah adalah suatu nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Minal aqwal, baik itu perkataan, ucapan, wal a'mal, ataupun perbuatan, al batinati wal zahirah, baik yang tersembunyi maupun yang nampak. Ini adalah definisi ibadah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Jadi segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah, baik itu ucapan ataupun perbuatan yang nampak maupun yang tidak nampak. Dengan ini bisa kita pahami bahwasanya ibadah adalah ghayatul hubbi ma'a ghayatil dhul, yaitu puncak ketingkatan, puncak kecintaan disertakan dengan puncak perendahan. Jadi kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menghinakan diri di hadapan Allah disertakan dengan kita cinta kepada Allah. Kita cinta kepada apa yang kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka orang yang beriman, ia akan menjadikan Allah sebagai sesuatu yang paling ia cintai melebihi segala sesuatu. Dan pengagungannya kepada Allah melebihi pengagungannya kepada yang lain. Maka dari definisi yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang ibadah, maka ibadah tidak terbatas kepada ala arkanil islami fahasb. Ibadah tidak hanya terbatas kepada rukun Islam saja, salat, puasa, haji, zakat, tidak itu saja. Akan tetapi ibadah adalah mencakup segala perbuatan hamba, dengan catatan apabila di dalam perbuatan tersebut terdapat dua syarat. Mencakup segala tindak tanduk kita, perbuatan kita, amal kita, ucapan kita, tapi dengan catatan di dalam amal perbuatan tersebut, di dalam ucapan tersebut tercakup dua hal. Yang pertama adalah al-ikhlas. Harus di dalam amal yang kita lakukan itu ikhlas. An yakuna al-amalu khalisan liwajhillahil karim. Hendaknya amal perbuatan yang ia lakukan yaitu ikhlas, hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Maka seorang hamba hendaknya ia berniat di dalam semua amalnya, semua ucapannya, semua pemberiannya, semua cintanya, semua bencinya hanya karena Allah Azza wa Jalla. Karena amal tersebut harus disertakan dengan niat, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sungguhnya semua amal perbuatan itu harus disertakan dengan niat. Maka niatlah yang akan menjadikan amal itu sebagai ibadah, membalik kebiasaan menjadi sebuah ibadah dengan niat. Ini adalah syarat yang pertama. Hendaknya amal yang kita lakukan, kita mengikhlaskan niat karena Allah. Yang kedua adalah hendaknya amal yang kita lakukan atau perbuatan yang kita lakukan ayyakuna al-amalu ala minhaji Rasulillah wa hadihil qawim. Hendaknya amal yang kita lakukan sesuai dengan manhaj, sesuai dengan metode, sesuai dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan petunjuknya. Wa ma ataakumur rasul
fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang kepadamu dari Rasulullah ambil ya, dan apa yang kamu dilarang tinggalkan. Maka suatu amalan akan dikatakan sebagai sebuah ibadah jika amalan tersebut tercakup dua hal. Ikhlas karena Allah, kemudian amalan tersebut adalah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wa kullu amalin bila mutaba'ah fa innahu la yazidu amilahu illa bu'dan min Allah. Maka semua amal perbuatan tanpa mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amal perbuatan tersebut tidaklah menambah kepada pelakunya kecuali semakin jauh dari Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala disembah, diibadahi sesuai dengan perintah Allah, bukan kita menggunakan hawa nafsu dan pemikiran kita. Maka cara yang benar di dalam kita melakukan ibadah, bahwasanya ibadah tidak terbatas kepada ikhlas saja. Saya ikhlas melakukan ini, tidak. Tidak juga hanya terbatas kepada mengikuti Rasulullah saja, tapi tidak ikhlas. Oh, ini sesuai dengan tuntunan Rasulullah, tapi tidak ikhlas, maka tidak diterima ibadah tersebut. Atau suatu ibadah bukan tuntunan Rasulullah SAW, tapi dia lakukan dengan ikhlas, maka tidak juga diterima ibadah tersebut. Maka bal fi majmu'ihima ma'an, hendaknya kedua hal ini tergabung, ikhlas dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau salah satunya tidak diterima. Harus dua-duanya, ikhlas dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah azza wa jalla, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang berharap bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan Rabb-Nya, falyamal 'amalan shalihan, hendaknya dia melakukan amal saleh, yaitu amalan yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu amalan yang ikhlas karena Allah azza wa jalla, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan janganlah dia menyekutukan di dalam penyembahannya kepada seorang pun, menyekutukan Allah azza wa jalla. Ini dia amal yang saleh yang diterima, dikatakan sebagai sebuah ibadah ketika terkumpul di dalamnya ikhlas dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, dengan definisi ini yang disebutkan oleh para ulama, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah membatasi sifat bagusnya ibadah yang khusus. Ini harus begini. Akan tetapi ibadah tersebut Allah jadikan tercakup oleh amalan-amalan yang lain. Jadi tidak terbatas kepada sholat saja, tidak terbatas kepada puasa saja, tidak terbatas kepada zakat saja, tapi mencakup segala lini kehidupan orang yang beriman. Bisa jadi tujuannya orang beriman menjadi ibadah kalau dia niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Makannya menjadi ibadah, minumnya menjadi ibadah, berpakaiannya menjadi ibadah, berjalannya menjadi ibadah. Jadi mencakup semua kehidupan orang yang beriman. Sebagaimana contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika bi annahum la yusibuhum dhama'un wala nasabun wala mahmasatun fi sabilillah wala yata'una mawti'an yaghidul kuffar wala yanaluna min aduwwin nailan illa kutiba lahum bihi 'amalun salih innallaha la yudhi'u ajral muhsinin wala yunfiquna nafaqatan saghiratan wala kabiratan wala yaqta'una wadiyan illa kutiba lahum liyajziyahumullahu ahsana ma kanu ya'malun." Maka disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yang demikian itu
karena mereka tidak ditimpa kehausan, haus. Wala nasab, tidak juga kepayahan. Wala makhmasatun fi sabilillah, tidak juga kelaparan di jalan Allah. Wala yata'una mawti'an, tidak juga mereka menginjak suatu tempat yaghidul kufar yang menjadikan murka orang-orang kafir. Wala yanaluna min aduwin naila, dan tidaklah mereka ditimpa dari musuh mereka suatu musibah illa kutiba lahum bihi amalun saleh, kecuali dicatatkan untuknya amal saleh. Jadi haus bisa menjadi amal saleh. Kemudian kepayahan, kelaparan, semuanya bisa menjadi amal saleh. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menyia-nyiakan ganjaran bagi orang-orang yang berbuat baik. Jadi senyum bisa jadi ibadah. Jalan kita bisa jadi ibadah. Jadi orang yang beriman berusaha semua gerak-geriknya ia niatkan ibadah karena Allah. Makan bukan ibadah, dia kebiasaan. Semua orang makan. Tapi orang yang beriman, ia jadikan makannya, ia jadikan minumnya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak lupa ketika makannya ia berdoa. Ia tidak lupa selesai makannya ia apa? Ia bersyukur kepada Allah. Ia tidak lupa dengan niat makannya semoga ia kuat beribadah kepada Allah. Ia kuat menuntut ilmu. Padahal ini suatu kebiasaan yang dilakukan oleh semua makhluk yang bernyawa. Akan tapi bisa dia jadikan sebagai ibadah karena niatnya. Bisa dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai catatan amal. Wala yunfiquna nafaqatan saghiratan wala kabiratan. Tidaklah mereka menafkahkan nafkah yang kecil, tidak pula yang besar. Wala yaqta'una wadiyan, tidaklah mereka melewati suatu lembah illa kutiba lahum, kecuali Allah catatkan untuk mereka sebagai amal saleh, sebagai pahala. Dia padahal jalan menuruni lembah, bisa dicatat sebagai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Liyajziyahumullahu ahsana ma kanu ya'malun. Yaitu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan bagi mereka lebih baik dari apa yang mereka perbuat. Ini sudah contoh. Bisa menjadi amal saleh. Kita duduk-duduk kan semua orang duduk. Tapi orang yang beriman, dia niatkan di dalam duduknya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, dari hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, anna nasan qalu, bahwa sungguhnya manusia mengatakan kepada sahabat. Ini hebatnya para sahabat, keinginan ingin mendapatkan pahala yang besar. Mereka meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, dhahaba al-duthur bil ujur." Ya Rasulullah, orang-orang kaya sudah mendapatkan pahala. Di orang-orang yang berduit, orang-orang yang punya harta, mereka memiliki ujur, memiliki pahala yang banyak. Yusalluna kama nusalli. Kami yang miskin salat, dia juga yang kaya salat. Sama-sama dapat pahala. Wa yasumun kama nasum. Dan mereka itu salat sebagaimana kami salat. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Artinya apa? Mereka bisa bersedekah dapat pahala, kami tidak bisa ya Rasulullah. Ya, ini lihat para sahabat. Jadi dilihat orang kaya, orang yang berduit dilihat, tapi bukan dilihat dia kayanya, tapi dilihat amalnya. Dia kaya berinfak di jalan Allah. Dia kaya gunakan kekayaannya untuk apa? Untuk jihad di jalan Allah. Ia gunakan kekayaannya untuk jalan-jalan kebaikan. Ia gunakan kekayaannya untuk jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita lihat orang kaya, dia kaya raya, bisa melakukan apa saja, bisa pergi kemana saja, bisa bermaksiat. Bukan itu yang dilihat. Tapi yang dilihat adalah amal salehnya. Kemudian Nabi mengatakan kepada para sahabat, "Awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bih?" Bukankah Allah telah menjadikan untuk kalian sesuatu yang kalian bisa bersedekah juga dengannya? Jadi kalian tidak punya harta, kalian tidak punya uang, tapi juga bisa kalian bersedekah. Sebagaimana Nabi katakan, "Inna bikulli tasbihatin sadaqah." Bahwasanya di dalam setiap tasbih itu ada sedekahnya. Subhanallah, berarti Anda telah bersedekah.
Wa kulli takbiratin sadaqah, di setiap takbir ada sedekahnya. Allahu Akbar, kita sudah bersedekah, mendapatkan pahala. Wa kulli tahmidatin sadaqah, di setiap tahmid sedekah. Alhamdulillah, itu sedekah. Wa kulli tahlilatin sadaqah, dan setiap tahlil la ilaha illallah itu sedekah. Wa amrin bil ma'rufi sadaqah wa nahyin 'anil munkari sadaqah. Kita perintah orang untuk melakukan kebaikan, itu sedekah, berpahala. Kita cegah orang dari kemungkaran, itu sedekah, berpahala. Ini jelas ibadah. Ibadah. Ini sedekah. Kemudian Nabi mengatakan, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Ini yang jadikan para sahabat heran, bertanya, di kemaluan kalian itu ada sedekahnya. Jadi dengan kemaluan engkau bisa bersedekah. Maka para sahabat, ya Rasulullah, ketika Nabi mengatakan ini, maka mereka bertanya lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr? Ya Rasulullah, apakah seorang di antara kami dia datang syahwatnya mendatangi istrinya, itu ada pahalanya? Kan ini kebiasaan. Berhubungan itu kebiasaan. Semua yang sudah menikah berhubungan, hewan berhubungan, jadi kebiasaan. Sehingga para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, apakah seorang mendatangi istrinya, melakukan syahwatnya, itu bisa sebagai sedekah, bisa berpahala? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ara'aitum law wada'aha fi haramin akana alaihi fiha wizrun? Bagaimana pendapat kalian jika kemaluannya itu ditaruh pada tempat yang haram, bukankah ia mendatangkan dosa? Dia berzina, bukankah dia berdosa? Fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajr. Begitu juga kalau nafsunya, kalau syahwatnya ditaruh pada tempat yang halal, diberikan kepada istrinya, diberikan kepada budak sahayanya, ada pahalanya. Ada sedekahnya. Kebiasaan bisa mendatangkan pahala. Sebab demikian para jamaah yang dirahmati Allah, jangan kita malas untuk berniat di dalam setiap apa yang kita lakukan karena Allah. Niatkan segala gerak-gerik kita ibadah. Kita bekerja cari duit, cari uang. Perbanyak niat di dalam cari uang. Saya cari uang supaya saya menjaga kehormatan saya, tidak meminta-minta. Saya mencari uang supaya saya bisa menafkahkan anak dan istri. Ini ibadah. Saya mencari uang supaya saya bisa bersedekah. Saya mencari uang supaya saya bisa infak di jalan Allah. Saya mencari uang supaya saya bisa berhaji. Saya mencari uang supaya bisa berkurban. Saya mencari uang supaya bisa membantu orang yang lemah. Semuanya ibadah. Padahal mencari uang sendiri adalah kebiasaan yang dilakukan oleh semua orang. Tapi bisa jadi bernilai ibadah karena niat seorang. Maka niat perlu diperbanyak, niat-niat yang baik itu. Seperti orang menggauli istrinya, ibadah. Dia menggauli istrinya biar dia tidak menaruh nafsunya pada hal yang haram. Dia menggauli istrinya supaya lahir keturunan yang saleh. Dia menggauli istrinya supaya dia mendidik anak yang lahir darinya dengan benar. Dia mendidik supaya menjadi anak yang bisa mendoakan dia. Ini semuanya niat-niat yang baik yang mendatangkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bukan sekedar pelampiasan. Niatkan ibadah karena Allah, maka diingatkan kita supaya kita beribadah kepada Allah dan zikirnya. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sebagai sebuah dalil bahwasanya kebiasaan yang dilakukan oleh seorang itu bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap orang itu bertambah niatnya yang baik, maka bertambah besar pahala, bertambah besar kapasitas ibadah yang ia lakukan. Berbeda pahala orang yang mencari harta, mencari uang, supaya apa misalnya? Supaya bisa dia nafkahkan anak dan istrinya. Dari ada orang yang mencari uang supaya bisa menafkahkan anak dan istrinya, supaya dia bisa berinfak, supaya bisa dia berhaji, supaya dia bisa melakukan kebaikan, supaya dia tidak meminta-minta dan lain sebagainya. Semakin luas niat seseorang dengan niat yang baik, maka semakin luas juga nilai ibadah yang ia lakukan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis juga
dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bima yarwihi ar-Rabbi azza wa jalla, dari apa yang diriwayatkan dari Rabbnya, qal innallaha katabal hasanati was sayyi'at, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mencatat kebaikan-kebaikan dan sayyi'at, keburukan-keburukan, kejahatan-kejahatan. Summa bayyana dzalik, kemudian dia jelaskan, faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu lahu indahu hasanatan kamilah. Barang siapa yang berniat untuk melakukan suatu kebaikan, satu kebaikan, kemudian ia tidak melakukannya, Allah Subhanahu wa taala mencatat baginya hasanatan kamilah, kebaikan yang sempurna, pahala yang sempurna. Dia berniat ini, dia berniat melakukan kebaikan tapi tidak dikerjakan, Allah catat kebaikan sempurna, Allah catat pahala sempurna. Fa in huwa hamma biha fa'amilaha, jika dia berniat untuk melakukan kebaikan dan dia lakukan, katabahallahu lahu indahu asyra hasanatin ila 700 dhi'fin ila adhafan katsirah. Kalau dia berniat melakukan kebaikan kemudian dia kerjakan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatatkan untuknya 10 kali lipat pahala. 10 kali lipat kebaikan ila 700 dhi'fin, sampai 700 kali lipat ila adhafin katsirah, sampai kelipatan yang banyak. Lihat para jamaah yang dirahmati Allah azza wajalla, sekedar niat, sekedar ingin melakukan kebaikan, tidak dikerjakan, Allah catat untuknya pahala sempurna. Dia kerjakan, Allah lipat gandakan pahalanya menjadi 10 kali lipat, menjadi 700 kali lipat, menjadi lipatan yang banyak. Maha kasih sayang Allah kepada kita, maha murah Allah kepada kita. Lihat kalau kita berniat keburukan, wa man hamma bisayyi'atin, barang siapa yang berniat melakukan kejahatan, kemaksiatan, falam ya'malha, kemudian tidak jadi ia kerjakan kemaksiatan tersebut, katabahallahu lahu indahu hasanatan kamilah, maka Allah mencatat untuknya pahala sempurna. Dia sedang minum khamar, dia takut kepada Allah, dia tinggalkan karena Allah catat untuknya pahala sempurna. Fa in huwa hamma biha fa'amilaha, jika dia berniat untuk melakukan keburukan tersebut kemudian dia kerjakan, katabahallahu lahu sayyi'atan wahidah, maka Allah mencatat untuknya 1 kejahatan, tidak dilipat gandakan dosanya. Maka dan sebab demikian, annan niyatat thayyibata wahdaha walau lam yusahibha 'amalun yujarul insanu 'alaiha fan niyatu daiman laha ajruha. Maka sungguhnya niat yang baik saja walaupun tidak disertakan dengan amal, seseorang itu akan diberikan pahala. Sungguhnya niat selamanya akan mendatangkan pahala niat-niat yang baik tersebut. Seperti antum dulu di masjid ini, niatkan talibul ilm, untuk ilmu, niatkan iktikaf, niatkan menunggu sholat isya. Orang yang menunggu sholat masih tercatat sholat. Perbanyak zikir kepada Allah, niatkan untuk supaya diangkatkan kejahilan dari kita. Ini niat yang banyak akan menjadikan pahala itu berkualitas, menjadikan ibadah kita berkualitas. Wa hakadza tattasi'u dairatul ibadah biqadari imtidadin niyatil maqrunati bil amal. Maka seperti inilah akan melebar kualitas suatu ibadah tergantung kepada lebarnya niat yang menyertai ibadah tersebut. Hatta tashmala hayatal muslim kullaha, sehingga ibadah tersebut mencakup semua kehidupan orang Islam, fi yaqdatihi wa manamihi wa fi samtihi wa kalamihi wa fi sa'yihi lima'ashihi wa ma'adih. Maka ibadah itu mencakup semua gerak-geri manusia, baik ketika sadarnya ataupun ketika tidurnya, ataupun ketika diamnya atau ketika bicaranya, atau ketika berusahanya untuk kehidupan dunianya, atau dia beribadah untuk kehidupan akhiratnya. Madamal amalu muwafiqan li syari'illah, selama amal tersebut sesuai dengan syariat Allah. Wa madamat niyatuhu ibtigha'i wajhillah, selama niatnya itu hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala.
Ini perlu kita takthirun niat. Perlu kita perbanyak niat. Dari rumah kita perbanyak niat. Niat-niat yang baik. Saya ingin datang ke masjid untuk menuntut ilmu. Saya ingin datang ke masjid untuk talabul ilm. Saya akan duduk di masjid untuk menunggu salat. Saya akan berbanyak zikir kepada Allah, akan memperbanyak membaca Al-Quran. Niat-niat yang baik. Maka kebiasaan yang kita lakukan, tidur kita, bangun kita, semuanya, kerja kita, semuanya bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dengan apa? Dengan kita berniat karena Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sekarang kita akan sebutkan macam-macam ibadah. Sebagaimana kita sebutkan tadi bahwasanya anna dairatal ibadah tattasi'u biqadari imtidadin niyyah. Bahwasanya cakupan suatu ibadah itu akan menyebar tergantung kepada sebaran niat yang ada. Semakin banyak niat seseorang, maka sebaran ibadah tersebut semakin luas. Sehingga ibadah tersebut mencakup semua kehidupan seorang. Sebagaimana yang kita katakan, selama ibadah yang ia lakukan sesuai dengan tuntunan Rasulullah dan disertakan dengan niat hanya mengharapkan wajah Allah. Maka ibadah di sini yang pertama ada ibadah i'tiqadiyah. Ada ibadah yang terkait dengan keyakinan. Kita beriman akan adanya Allah, ibadah. Kita beriman hanya Allah yang kita sembah, ibadah. Kita beriman kepada para malaikat, kepada kitab, kepada para rasul, atau kepada segala apa yang dikabarkan oleh Allah di dalam kitabnya dan dikabarkan oleh Rasulullah SAW di dalam sunnahnya. Kita yakini dengan keyakinan yang benar sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, itu ibadah. Kita beriman adanya malaikat Jibril, ibadah. Adanya malaikat yang ditugaskan menurunkan hujan, ibadah. Semuanya bisa menjadi ibadah. Ini keyakinan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib, walakinnal birra man amana billah wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin." Bukanlah dikatakan sebagai albir, kebaikan, engkau menghadapkan mukamu ke arah timur dan ke arah barat. Akan tapi kebaikan tersebut adalah barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada para nabi, atau hal-hal lain yang disebutkan di dalam kitabullah dan sunnah, itu semuanya ibadah. Karena tidak gampang orang itu beriman adanya malaikat. Ada yang tidak percaya adanya malaikat. Tidak ada wujud malaikat, itu tidak ada. Yang dikatakan malaikat adalah keinginan ingin berbuat baik. Lihat. Maka kita yang sudah beriman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab, kepada para rasul, iman kepada azab kubur, kepada nikmat kubur, iman kepada akhirat, iman kepada adanya surga dan neraka, itu semuanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya ibadatun i'tiqadiyah. Yang kedua, ada ibadatun qalbiyah. Ada ibadah hati, yaitu segala amal perbuatan hati, seperti cinta kepada Allah, bertawakal kepada Allah, kembali kepada Allah, takut kepada Allah, mengharap kepada Allah, ikhlas karena Allah, bersabar atas perintah Allah, bersabar dari larangan-larangan Allah, bersabar atas takdir Allah Subhanahu wa taala, ridha kepada keputusan Allah, ridha kepada Allah Subhanahu wa taala, dan lain sebagainya dari amal perbuatan hati. Ini bisa bernilai ibadah sisi Allah Azza wa Jalla. Kita benci karena Allah, kita cinta karena Allah. Ini ibadah. Bukan kita benci dia karena hawa nafsu, la. Atau kita cinta seorang karena dunia, la. Tapi kita cinta karena Allah, benci karena Allah. Tawakal misalnya dalam firman Allah Azza wa Jalla, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Maka kepada Allah lah kalian bertawakallah jika kalian betul-betul beriman. Tawakal itu adalah amalan hati. Yang ketiga, ada ibadah qauliyah,
Jadi ngomong ini bisa bernilai ibadah. Dan tertinggi dari ibadah qauliyah ini adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Berbanyak zikir kepada Allah. Amar ma'ruf nahi munkar. Berkata dengan ucapan yang baik. Ini ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Berzikir, membaca Al-Quran, menyampaikan kebenaran. Ini merupakan ibadah qauliyah. Ibadah lisan. Besar pahalanya walaupun hanya dengan lisan. Bisa mendatangkan pahala yang besar. Maka ketika Mu'az bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, inna mu'akhaduna bima natakallamu bihi ya Rasulullah, apakah kita akan diazab karena gara-gara kita ngomong saja ya Rasulullah? Kita ngomong saja bisa diazab, kan sekedar ngomong aja. Apa kata Nabi SAW? Thaqilat ka ummuka ya Mu'az, hal yakubbun nasu ala manakhirihim illa hasaid alsinatihim. Celaka engkau wahai Mu'az, bukankah orang nanti akan ditelungkupkan ke dalam api neraka karena keteledoran lisannya? Maka jaga lisan ini. Dia bisa menjadi ibadah, bisa juga mendatangkan dosa, mendatangkan petaka. Berapa banyak orang bermusuhan karena lisan, terjadi pembunuhan karena lisan. Hati-hati. Jadikan lisan yang kecil bentuknya sebagai sarana untuk kita beribadah kepada Allah. Dia kecil tapi petakannya besar kalau kita tidak jaga. Kemudian juga di antara ibadah adalah ibadah badaniyah, yaitu ibadah dengan menggunakan badan, seperti salat, jihad, haji, mendatangi masjid untuk melakukan salat Jumat dan salat jamaah, membantu orang yang lemah, berbuat baik kepada yang lain. Dengan anggota badan bisa kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sampai kita menyingkirkan duri, kita tendang duri dengan kaki kita supaya tidak mengganggu orang lain. Itu beribadah di sisi Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Nabi mengatakan, ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah. Aku melihat seorang yang mondar-mandir di dalam surga. Karena apa? Karena dia memotong pohon yang menjulur ke jalan, ranting yang mengganggu orang lain, itu dipotong, diberikan pahala oleh Allah Azza wa Jalla berupa surga Allah. Dia dilihat oleh Nabi SAW, dia mondar-mandir di dalam surga Allah Azza wa Jalla. Mungkin menurut kita kecil, tetapi dia besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Jangan kita malas bantu orang, walaupun sekedar mengangkatkan barangnya, atau membantu dia memungut sesuatu yang jatuh, atau kita menyingkirkan batu dari jalan, atau memperbagus jalan biar orang enak lewat, bisa bernilai ibadah di sisi Allah Azza wa Jalla. Kita tidak punya uang untuk membantu orang, kita punya tenaga untuk bisa membantu. Kita tidak bisa berbicara dengan ucapan yang benar, artinya bagus cara kita berbicara, mengeluarkan dalil dan lain sebagainya. Tenaga kita bisa kita membantu orang. Jadi Allah memberikan kita badan yang lengkap. Semuanya dari ujung rambut hingga ujung rambut kita, dari ujung rambut hingga ujung kuku kita, bisa kita jadikan sebagai sarana ibadah untuk kepada Allah Azza wa Jalla. Sekadar senyum saja ibadah. Nabi SAW mengatakan, tabassumuka ala wajhi akhika laka sadaqah. Senyummu di depan saudaramu itu bisa menjadi sedekah. Kan tidak terlalu repot. Senyum tidak butuh biaya besar, tidak butuh tenaga kuat. Sekadar melebarkan mulut sedikit, tidak perlu lama di depan wajah saudaramu. Ingat, senyum ibadah itu di depan wajah, bukan di semua tempat. Atau di WC senyum sendiri, jalan senyum sendiri, dikira kurang sehat sama orang. Nah, di depan saudara, senyum itu bisa mencairkan. Mungkin ada kebencian, ada apa, senyum, sapa, tegur, bisa bernilai ibadah. Kemudian juga yang berikutnya yang termasuk ibadah adalah bisa ibadatun maliyah. Bisa kita beribadah dengan harta, seperti mengeluarkan zakat. Ini termasuk rukun Islam. Yang punya harta sudah mencapai nisab,
yaitu ukuran 85 gram emas, ya seharga itu sudah batas harta. Kemudian sudah sampai haul, sudah di tangan kita setahun harta tersebut, maka keluarkan zakat. Zakatnya tidak banyak, bukan setengahnya kita keluarkan dari zakat harta tersebut. Sedikit ada amanah yang mungkin melalui tangan kita Allah berikan kepada fakir dan miskin, cuman 2,5%, sedikit. Harta kita yang 100 juta bagi 10 dulu. Jadi 10 juta bagi 4, 2,5 juta. Jadi 100 juta zakatnya 2,5 juta. Berarti masih di tangan kita berapa? 97,5 juta, ya enggak? Sedikit, 2,5 juta keluarkan di jalan Allah. Tapi kalau orang tidak punya iman, tidak ingin beribadah dengan hartanya, berat dia keluarkan. Keluarkan harta tersebut. Tidak terbatas kepada zakat. Mungkin kita dengan infak. Walaupun apa? Walaupun kita memiliki harta kurang dari nisab, keluarkan di jalan Allah. Sampai Nabi SAW mengatakan apa? Ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Takutlah kepada neraka walaupun dengan sepotong kurma. Kita punya kurma 1 biji, potong berikan kepada yang lain. Takutlah kepada neraka walaupun dengan sepotongnya. Sampai seperti itu kita diperintahkan untuk kita beribadah kepada Allah dengan harta, atau kita memberi makan orang yang berpuasa, atau kita menepati janji kita, nazar kita, atau berjihad dengan harta, atau kita apa? Kita membangun tempat ibadah seperti masjid atau sekolah dengan harta. Semuanya ini adalah ibadah dengan harta. Atau kurban, berkurban, potong seekor kambing, ya harganya 2 jutaan. HP kita setiap bulan ganti, harganya 4 juta, 5 juta. Kurban sekali setahun berat. Sebenarnya kita bisa membaca sejauh mana keimanan kita kepada Allah. Maka jika kita ingin tahu seperti apa kedudukan kita di sisi Allah, maka lihatlah kedudukan Allah pada sisi kita seperti apa. Seperti apa kita dengan perintah-perintah Allah. Itu sudah gambaran posisi kita, kedudukan kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Kalau kita mengutamakan kehidupan dunia melampaui batas, jangan harap kita akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahimah hiyal ma'wa." Adapun orang-orang yang melampaui batas dan mengutamakan kehidupan dunia, sungguhnya jahim, neraka tempat kembalinya. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ini 2 sifat ini, melampaui batas dan mengutamakan kehidupan dunia, sifat penduduk neraka. Dan kedua-duanya mutalaziman, selalu bergandengan. Kalau orang itu melampaui batas, pasti ia mengutamakan kehidupan dunia. Kalau orang itu mengutamakan kehidupan dunia, pasti ia melampaui batas. Jangan kita mendahulukan hawa nafsu kita dari perintah Allah. Jangan kita melampaui batas dengan cara tidak beribadah kepada Allah, atau beribadah dengan ibadah yang tidak disyariatkan oleh Allah. Ini dia kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makna dari sebuah ibadah. Intinya ibadah tersebut adalah mencakup segala kehidupan kita, mencakup segala gerak-gerik kita. Kalau kita niatkan karena Allah, itu bisa bernilai ibadah di sisi Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku, matiku, itu aku serahkan kepada Allah Rabbul Alamin, Tuhannya semesta alam. Mungkin itu saja yang bisa Anda sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Mudah-mudahan bisa kita amalkan. Yang intinya adalah mudah-mudahan bisa kita menjadikan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita sebagai sarana untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.